Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Ini ya, yang kelima ya. Kemarin sampai yang keempat, arih nafsaka minat tadbiri, wa ma qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Mohon izin mikrofonnya ditutup dulu ya, gantian ya. Nanti A dan Tete yang ngomong, yang berbicara saya yang mendengarkan. Sekarang giliran dulu biar tidak ribut. Kemarin kita sampai pada hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbiri, fama qama bihi ghairuka anka, la takum bihi li nafsika. Ini ada yang ikut share screen juga ya, bentar. Bapak lah, silakan bebas. Berhenti, istirahatkan dirimu, istirahatkan jiwamu, istirahatkan pikiranmu, istirahatkan hatimu, minat tadbiri dari mengurusi. Mengurusi apa? Mengurusi sesuatu yang pamaqoma bihi ghairuka anka, maka sesuatu yang sudah ditanggung oleh selainmu atas dirimu, la takum bihi nafsik. Jangan la takum bihi nafsika, jangan sekali-kali kau berdiri untuk menanggungnya. Jadi teman-teman sekalian, Allah itu sudah menjaminkan kepada kita segalanya, termasuk rezeki kita. Maka kita jangan terlalu berlelah-lelah, jangan terlalu pusing, jangan terlalu terbebani dengan urusan rezeki, karena Allah sudah menjaminkan untuk diri kita. Maka istirahatkan diri kita, tenang, gitu. Tidak usah terlalu capek. Berusahalah sekemampuan kita, sesuai dengan durasi waktu yang kita miliki untuk bekerja, jadi pegawai, jadi petani, jadi buruh, jadi pedagang, dan lain sebagainya, lakukan saja. Tapi jangan sampai kita terbebani dengan pekerjaan yang kita lakukan, mengharapkan kalkulasi-kalkulasi matematika sesuai dengan pikiran kita. Itu akan membuat kita jadi lelah, dicapek. Kita bekerja saja bekerja. And then hasilnya Allah lah yang akan membagikan sesuai dengan takaran masing-masing. Yang berangkat ke sekolah ngajar lah sudah. Jangan mikir-mikir besok gajinya ditambah, jangan begitu. Karena takaran untuk yang sudah jelas berapa. Secara kalkulasi matematika mungkin gaji yang sebulannya itu 12 juta, tetapi rizkinya bisa lebih dari itu. Nah, betul kan yang gajinya 12 juta kan? Oke. Ini yang keempat ya, yang kemarin. Sekarang kita bergeser ke hikmah yang kelima. Ya. Yang kelima, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka, atau fima talaba minka dalam naskah yang lain tuliba minka. Saya ulang lagi ya, di sini pakainya domina dan tolaba. Ijtihaduka fima domina laka wa taqsiruka fima tolaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka, sungguh-sungguhnya engkau, ngototnya engkau, bima pada sesuatu, domina yang Allah telah menjamin, laka bagimu. Wataqsiruka, dan gegabahnya engkau, bima dalam hal, tolaba yang menuntut Allah, min kadarimu, dalilun ala intimasil basirati minka, dalilun adalah dalil ala intimasil basirati minka, atas gelapnya mata hatimu. Sekali lagi. Ijtihaduka fima domina laka
kesungguhanmu pima dalam hal domina yang telah menanggung Allah laka bagimu. Wa taqsiruka dan gegabahnya engkau pima dalam hal tolaba yang menuntut Allah min kadarimu. Dalilun adalah dalil, adalah argumentasi, adalah tanda, adalah indikasi ala intimasil basirati minka, atas gelapnya mata hatimu. Ada teh santri semuanya. Hikmah yang kelima ini masih menyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita ngotot, ya apa ya, habis-habisan mengeluarkan seluruh kemampuan kita, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Contoh misalkan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang lain. Kita ngotot sampai lupa kewajiban-kewajiban kita, ya. Lihat di selanjutnya. Wa taksiruka fima talaba minka. Sementara kita gegabah fima dalam hal talaba yang Allah menuntut minka darimu. Contoh misalkan, adzan sudah berkumandang karena kita sedang berikhtiar cari uang di pasar sampai waktu sholat terbengkalai. Kenapa? Karena kita sedang mencari uang di pasar. Kita nyari sesuatu, nyari rezeki yang sudah dijamin untuk kita, yang sudah ada takarannya untuk kita. Sementara untuk melakukan hal-hal yang dituntut oleh Allah supaya kita cepat melakukannya, sholat dan aktivitas ibadah yang lain, ini dalilun ala intimasil basirati minka, adalah tanda, adalah dalil, adalah argumentasi, adalah indikasi apa? Intimasil basirati minka, gelapnya mata hati kita. Ada basiroh, ya, ada basor. Kalau basiroh itu mata hati. Kalau basor itu mata ini. Mata yang dua kita miliki ini basor. Jadi kalau basiroh itu mata hati. Yani anna ijtihadaka ayyuhal murid fi talabi maldhamina. Maksudnya bahwa kesungguhanmu wahai para murid yang sedang belajar tasawuf, belajar thariqah, fi talabima, dalam mencari, menuntut sesuatu, mencari sesuatu, mengejar sesuatu, domina yang telah Allah jamin. Ayat takaffalallahu laka, maksudnya takaffala, telah menjamin siapa Allah laka bagimu bihi terhadap ma. Minar rizki, minnya min bayannya, minar rizki dalam bentuk rizki, binahwi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun min dabbah, binatang melata fil ardi di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rizquha, rizki dabbah tersebut. Kalau lihat di tafsir Al-Misbah, dabbah itu diartikan sebagai binatang yang bergerak. Jadi selagi kita melakukan aktivitas gerakan, berangkat kerja, berangkat ke sawah, berangkat ke kebun, berangkat ke kantor, asal kita bergerak, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jangankan yang bergerak, yang tidur saja aja. Tidur wae pekerjaan teh. Ada ya di santri di negara antah berantah itu, tidur wae pekerjaan teh. Batur ngaji tidur, batur kuliah tidur, ikut kuliah sama orang lain ikut di kelas tidur gitu, tidak ikut belajar. Itu juga rezekinya sudah ada, apalagi kalau orang yang bergerak, orang yang berusaha. Nah, kita garis bawahi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersungguh-sungguh pada hal-hal yang Allah tuntut dari diri kita. Apa? Sholat awal waktu, lakukan kewajiban-kewajiban dari Allah tepat waktu, memenuhi 3 kaifiat, ya. Apalagi? 1 kaifiat, yang kedua goyat, yang ketiga niat. Jadi untuk urusan hal-hal yang dituntut oleh Allah dari kita, hak Allah, kewajiban kita, 1 niatnya yang bagus, niat karena Allah. Yang kedua kaifiatnya apa? Tata caranya harus benar, sesuai dengan syariat. Yang ketiga orientasinya, goyahnya, tujuannya. Ya. Niat di awal, goyah di akhir. Niatnya karena Allah, goyahnya, full force-nya, goalnya
Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Di tengah ada prosesnya yang disebut dengan kaifiyat. Kaifiyat harus memenuhi syarat dan rukun. Untuk apa? Untuk sah atau tidaknya ibadah kita. Jadi sholat itu harus memenuhi kaifiyat. Apa kaifiyat itu? Salah satu di antaranya adalah syarat dan rukun di dalamnya. Diatur oleh fikih. Supaya apa? Supaya sah ibadah kita. Tapi sah atau tidaknya ibadah kita tidak menjamin ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah. Karena standar diterimanya amal itu bukan urusan fikih, bukan urusan kaifiyah. Tapi urusan apa? Urusan hati kita. Kalau Pak Presiden misalkan sholat Isya tadi 4 rakaat itu lamanya 10 menit, tinggal dicek selama 10 menit itu berapa detik yang ingat kepada Allah. Yang hatinya tersambung kepada Allah ketika sholat. Itu yang diterima. Jadi tinggal ukur oleh kita. Jadi kalau sholat Isya tadi 10 menit, misalkan Pak Presiden ya, yang 10 menit itu berapa detik, berapa menit ingat kepada Allah. Oh saya ingatnya hanya 2 menit saja. Setelah itu blas nggak ingat. Ingatnya apa? Mikirin bagaimana kuliah daring diganti menjadi kuliah tidak daring. Misalkan begitu. Nah, yang 2 menit itulah yang diterimanya. Sisanya tidak diterima. Tapi gugur kewajibannya, gugur. Dapat pahala karena melakukan kebaikan. Asal niatnya baik. Tapi diterima atau tidaknya, nah, ukuran diterima atau tidaknya ibadah kita itu, ketika melakukan ibadah itu, hati kita bersama-sama dengan Allah atau tidak. Kalau hatinya bersama-sama dengan Allah, maka dipastikan bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi jangan terlalu ngotot untuk urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Rezeki, jodoh, apalagi jabatan dan lain sebagainya. Sudah dijamin oleh Allah, santai saja. Nggak akan berpindah. Kita hanya dituntut untuk usaha saja. Dan jangan bersandar pada usaha. Di hikmah pertama kita sudah diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Nah, ya. Di hikmah yang pertama. Oke. Yang kedua, watak suruka bima talaba minka. Jangan gegabah pada hal-hal yang Allah menuntut kepada kita. Sholat, tonggak gabah, gitu ya. Apalagi hati-hati gitu. Mukena yang dipakai oleh teis itu jangan sampai pakai mukena yang gosong teh. Karena mukenanya bagus sih mah, asal juga artis di sinetron mukenanya dicoba punya orang harus izin dulu. Kecuali kalau sudah istirdo di awal, misalkan di kamar Zainul Millah itu udah ada kesepakatan bahwa masing-masing boleh menggunakan barang orang lain. Nah, itu mah boleh. Tapi kalau belum ada kesepakatan itu, belum ada konsensus, belum ada traktat di antara teman-teman sekamarnya, jangan berani pakai barang-barang orang lain. Biasanya sikat cuci teh iisnya, sikat cuci sendal ya, kerudung, gamis, kabeh atuh gitu. Semua tuh begitu ya. Harus ada kesepakatan dulu sehingga kalau kita saling menggunakan barang antara satu dengan yang lain sudah dimaklumi keriduannya oleh semua. Jangan bikin dalil menang-menang bisa bahasa Arab. Oh, al-ghosobu fil ma'hadi maklumun. Ghosob di pesantren dimaklum. Apa gitu. Jangan. Ya. Oke. Jadi tema ya, ijtihadu kafi ma dhumina laka, kesungguhanmu dalam hal yang sudah dijamin oleh Allah bagimu, wa taksiruka dan kegegabahanmu bima dalam perkara tolaba yang Allah telah menuntut minka darimu. Jadi kita ngotot pada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah, sementara di saat yang sama kita gegabah pada hal-hal yang dituntut oleh Allah supaya kita ngotot di dalamnya. Dalilun ala intimasin masyarakat minka, itu adalah dalil, itu adalah tanda, itu adalah ciri gelapnya mata hati kita. Mana ada lagunya? Ternyata ya. Temanya aku mau coba lagunya. Yang buta mata hatinya. yang tuli kesombongannya. Nah, jadi bukan mata ininya yang gelap, tapi mata hati.
Oke. Tong seuri teh is ngaledek ke tong seuri teh. Ibah dan Iis. Di mana? Di kamar mana? Itu teh Zain Mamilah di mana? Almastoria. Di kamar ospay, Pak. Oh. Iya, Pak. Paling saya sareng teh Iyang mau menuju selingkuh heula. Oh iya, siap. Lanjut ya. Saya tidak mau mendengarkan selingkuhan. Ibu. Wa taksiruka ay tafrituka fima talaba minka minal ibadah. Tuh, lihat. Wa taksiruka dan kegegabahanmu ay tafrituka maksudnya adalah gegabah. Ya. Caliwera tafrit itu. Ada tafrit, ada ifrot. Kalau tafrit itu minimalis, kalau ifrot itu maksimalis, berlebihan. Semuanya berlebihan karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada berkurangan. Betul nggak? Memuji, terlampau memuji, berlebihan memujinya. Sekarang dia hina sehina-hinanya, juga berlebihan menghinanya. Tidak ada berkurangan. Ada nggak sok istilah berlebihan dengan berkurangan? Nggak ada. Jadi semuanya berlebihan. Aitapritu kapima tolaba minka maksudnya adalah gegabah, caliwera pima dalam hal tolaba yang Allah menuntut minka darimu minal ibadati. Lihat, ada min lagi, ini min bayaniyah. Seperti ibadah. Seperti dalam hal ibadah. Binahwi qawlihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan su budu rabbakum. Wahai manusia, umbudu, sembahlah oleh kalian, rabbakum, Tuhan kalian. Dalilun wa burhanun ala intimasin. Itu adalah tanda dan penjelasan ala intimasin atas gelapnya, ay amia tuh, atas butanya, ay maksudnya adalah butanya mata hati min kadarin. Gitu. Intimas itu adalah buta, gelap, poek hatena. Wahya ainun fil qalbi. Basirah itu adalah mata hati. Mata dalam hati. Tudroku biha al-umurul ma'nawiyah. Tudroku biha al-umurul ma'nawiyah. Yang bisa diketahui biha oleh basirah tersebut, apa al-umurul ma'nawiyah itu? Hal-hal yang bersifat maknawi. Gitu. Kama annal ainal basirah. Lihat, ada basirah, ada basirah. Nih, temanya lihat. Kalau ini basirah, itu namanya mata hati. Kalau basirah, itu mata telanjang. Kenapa disebut mata telanjang? Karena mata tidak pernah pakai baju. Jadi mata telanjang. Begitu ya. Tudroku biha al-umurul hissiyah. Diketahui oleh basiro, oleh mata telanjang itu apa? Al-umurul hissiyah itu hal-hal yang bersifat indrawi. Yang ningali teh iis nuju selingkuh. Kan katingali ku socana. Kita basiro. Tapi teh yang meyakini dalam hatinya bisa melihat bahwa teh iis adalah orang yang baik, orang yang soleh. Dia hanya sekedar bermain sandiwara saja, pura-pura selingkuh misalnya. Itu namanya basiro. Kenapa? Karena pandangan hatinya, bukan pandangan mata dohirnya. Nah, lihat. Coba kita garis bawahi. Wa puhima minal musannifi anna dalila intimasil basirah. Ya. Maka dipahamilah dari musannif, dari Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa anna dalila intimasil basirah, bahwasannya indikasi gelapnya, butanya mata hati itu apa? Wa istima'ul amro ini, yang dimaksud dengan gelapnya mata hati, butanya mata itu apa? Beririsannya dua hal. Bergabungnya dua hal. Apa? Nah, ini maksudnya al-ijtihad fi talabi rizki, bersungguh-sungguh nyari rizki, ma'at taksiri fil amali, disertai bersamaan dengan gegabah dalam amal soleh. Dalam sholat, dalam wudhu, dalam menutup aurat, dan lain sebagainya. Kita gegabah dalam urusan-urusan seperti itu.
Tapi begitu sungguh-sungguh untuk urusan cari rezeki. Nah, itu adalah ciri gelapnya, butanya mata hati. Oke. Satu lagi aja ya. Sudah 9:16 menit. Partisipan kita malam ini ada 21 orang. Karena terlambat kita memulai, mungkin sudah istirahat, yang lain sudah mengerjakan tugas-tugas yang lain. Yang keenam, la yakun ta'akhuru amaddul atau la yakun ta'akhuru amaddil atoi ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Bahwa domina laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka. La fima takhtaruhu li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. La fil waqtil ladzi turidu. Sekali lagi, la yakun ta'akhuru amaddil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Bahwa domina laka al-ijabata bima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Tiap nih, perhatikan. La yakun, jangan sampai. Ini jauh itunya. Khobar yakunnya jauh agak di belakang di sini wujiban. La yakun, jangan sampai. Amalnya yakun itu apa? Kan amalnya kana yakunu kaunan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tansibul khabar. La yakun ta'akhuru amaddil atai. La yakun, jangan sampai apa? Ta'akhuru, terlambatnya, amaddil atai, masa pemberian dari Allah. Ma'al ilhahi, padahal sudah berkeluh kesah, meratap memohon kepada Allah. Biddu'ai, dalam berdoa. Mujiban, nah ini khabarnya. Mujiban, menyebabkan liya'sika, kau berputus asa. Liya'sika, terhadap keputusasaan. Jangan sampai terlambatnya pemberian dari Allah. Ma'al ilhahi, disertai dengan keluh kesah. Biddu'ai, dalam doa, mujiban, mengakibatkan liya'sika, terhadap keputusasaan. Orang tegas ngadoa, gitu teh maya ya berkali-kali. Sering, setiap saat, setiap waktu. Tapi acan wae diijabah, Kang Abin, Kang Iwan, Teh Aam. Jadi Teh Lia, Teh Iyang, siapa lagi nih? Nggak dibuka yang lain. Ya. Teh Uwi, gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita memohon kepada Allah berkali-kali, Teh Aam, ada Teh Aam ini mah. Kok ada Teh Aam ya? Teh Aam kenapa ada di sini? Mau ikut tuh, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Kangen ngaji sama Bapak. Oke. Lanjut ya. Siap. Jadi kita sudah bermohon kepada Allah, meminta, ya Allah, cik atau abdi teh pasihan pangeran berkuda putih. Itu teh sejak SMA sampai sekarang berdoa terus. Udah meratap-ratap, udah menangis-nangis darah kita berdoa kepada Allah. Nggak dikasih juga. Ya. Jangan sampai apa? Mujiban liyasika, menyebabkan keputusasaanmu. Lah, mau ngadoa deui geuning anger we kieu we. Jangan begitu. Kenapa? Bahwa Allah domina telah menanggung laka bagimu al-ijabata, pengkabulan doa. Bima, pada hal yakhtaruhu, yang Allah pilihkan laka bagimu. Jadi mengkabulkan permohonan kita itu sesuai dengan bentuk yang Allah inginkan. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan padahal takhtaruhu, yang engkau pilih ma tersebut
Linafsika bagimu. Kita bermohon, ya Allah saya ingin dapat jodoh itu laki-laki yang ganteng kayak Pak Ucu, misalkan. Yang tinggi, yang tingginya 170, putih wajahnya, uangnya banyak, ya, IPK-nya 5,0, misalkan begitu ya. Anak orang kaya, misalkan. Nah, amin teis, ya. Emang Pak Presiden terkasep gitu. Nah, Allah akan mengijabah doa kita itu pada bentuk-bentuk yang Allah inginkan, bukan pada bentuk yang kita mintakan kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta kepada Allah itu menurut Allah tidak baik buat kita. Apa coba ayatnya dalam Al-Baqarah itu? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu padahal menurut Allah itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu tapi menurut Allah itu buruk bagimu. Yeah. Yang terakhir lihat Ibah. Wapil waktil ladzi yuridu, dan Allah akan memberikan ijabah itu pada waktu yang Allah inginkan. La pil waktil ladzi turidu, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin diberi jodoh oleh engkau itu ketika aku lulus sarjana. Kata Allah, jangan. Bukan ketika kamu lulus sarjana, tapi kamu ketika mau munakosah, aku kasih jodohnya. Begitu. Kayaknya seneng ya kalau begitu ya. Biasanya yang gak seneng itu jadi terlambat gitu. Diminta pinginnya tuh pas wisuda ada PW-nya, ternyata datangnya tuh setelah kita jadi sarjana 2 tahun baru pangeran itu. Jadi waktunya itu ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang kita mintakan kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, lalu Allah harus mengabulkan sesuai permintaan kita, bentuknya dan waktunya sesuai dengan yang kita inginkan, berarti atau Allah tiasa didikte ku doa orang. Kalau begitu. Nah, Allah itu nggak bisa didikte dengan doa kita. Ya. Oke, perhatikan teh. Nih, saya akan sering mencontohkan ini. Biar apa? Biar paham. Nih, sekali lagi. Perhatikan. Kita coba lagi. Kemarin sudah digambarkan nih. Nah, coba lihat. Nah, ini. Taruhlah begini. Ya. Ini adalah Iis. Nah, lahir di sini. Ini Iis meninggal di sini. Dari 0, usianya 100 tahun misalkan. Temaya, begitu misalnya. Atau ini Temaya, siapa aja diganti namanya. Oke. Di usia berapa sekarang? Misalkan 21 tahun itu, Teis berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin menikah itu di usia 22 tahun. Ya. Terus ngadoa ke Gusti Allah teh. Ya. Dengan laki-laki yang kulitnya putih, pinter, kaya, dan sebagainya. Permohonannya. Perhatikan nih, loh, amin-aminan waedang benar. Ya, ini permohonannya di usia 21 tahun, ya. Ternyata Allah kasih jodoh di usia tepat 22 tahun. Ya. Tepat 22 tahun. Tapi kriteria ini tidak masuk. Teis. Ente pinter, gitu ya. Ente putih wajahnya. Kan presiden mah putihnya kita sawo matang. Misalkan. Tapi pinter ya. Kaya, kaya dia juga. Kaya apa? Pokoknya lah, kaya. Jadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Teis kepada Allah di sini untuk kriterianya. Tapi waktunya pas di usia 22 tahun, pas di hari ulang tahun misalnya. Ulang tahunnya Teis.
Nah, perhatikan. Jadi kalau misalkan Allah memberikan permohonan sesuai dengan yang kita mintakan kepada Allah di usia 22 tahun, Thais ya, itu bukan berarti doa kita itu mendikte Allah. Bukan. Tapi karena memang Allah sudah sediakan untuk Thais itu, dari usia 0 tahun sampai misalkan di sini usia 100 tahun itu, udah ada bagian-bagiannya. Di usia 22 tahun dia menikah. Di usia 25 tahun dia punya anak 11. Di usia 30 tahun dia sudah punya mobil 12 misalnya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa itu, misalkan doa ya, doa kita ya dengan garis ketentuan dari Allah bertemu di sini. Pas gitu kalau istilahnya. Bukan kebetulan karena tidak ada kebetulan. Pas dengan permohonan kita. Maka tidak boleh kita mengaku-ngaku bahwa doa kita lah yang keren. Jangan begitu. Yang keren itu Allah. Oke. Lanjut. Sekali lagi. Jadi Allah akan mengijabah permohonan kita itu dalam bentuk yang Allah inginkan. Bukan dalam bentuk yang kita inginkan. Pada waktu yang Allah pilihkan. Bukan pada waktu yang kita pilihkan. Kalau bentuk dan waktunya sesuai dengan permohonan kita, berarti pas kehendak Allah dengan doa kita. Begitu. Ya, Team? Saya kira begitu. Cukuplah, jangan terlalu lama ya. Cukup segitu? Telia? Kang Abin? Kang Iwan? Ana baladan nu kamari hiji deui, anu Pak Boy. Oh, Pak Boy nuju wih heula apa ka Majalengka. Oh. Pak. Atau jadi Pak Yu gitu mah tuh sana. Iya dah Pak, teu kalah Pak Boy Kang Iwan ge sami Pak. Oke, ATT semua sudah setengah 10 kurang 2 menit di komputer saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf agak terlambat malam ini karena barusan ada kepentingan dulu ke Sukasi, kemudian balik lagi ke Mondoa. Kami sedang pembinaan untuk Menteki Jawa Barat di Hotel Grand Pasundan. Mudah-mudahan sehat semua. Itulah ya, Teteh AA juga sing daramang sadayana sing sukses, sing beunghar lahir batin sadayana. Amin. Amin. Mau wisuda yang tidak berkesan gitu karena daring ya. Temanya Pak Presiden yang lain yang jadi nikmatilah semua ada bagian-bagiannya ya. Ngotot tinggi wisuda tidak daring kemarin sudah diingatkan oleh hikmah nomor berapa kemarin itu? Sawabikul kami la tahriku aswarul akdari. Jadi sengotot apapun tema ya ingin wisudanya di darat bukan di dunia maya. Harus bisanya. Takdirnya sama Allah harus daring. Justru itu menguji tema ya, menguji teman-teman yang biasa ngasih giveaway gitu ya dalam bentuk bunga, dalam bentuk ya naon atuh hadiah teh kan giveaway. Palainya nak PW Pak teh Mbak. Ya, jadi biasana nganggo naon teh dikalungkan ku kurupuk anu sabaraha hiji geuningnya ti santri-santri teh. Atau apa saja. Justru ujian, kalau mereka serius mau ngasih kita ya dikirimkanlah ke rumah yang begitu nanti. Gak usah dipotoin jadi status di IG gitu ya. So, tanyain teman sekamar teh, kamu ngasih apa? Saya mau kuliah. Kuliahnya di rumah, gitu ya. Toganya dipindahkan talinya oleh orang tua. Itu lebih sahdu malahan. Begitu. Dibikin teh Maya. Jadi pakai latar musik kitaro misalkan. Biar. Terus pakai bawang ini biar nangis katanya, nangis. Dibikin suasananya sesahdu mungkin. Oke, baik Kak Teteh semua, terima kasih. Malam ini kita sudah bersama-sama belajar. Maaf kalau Pak. Oke. Pak. Ya.
minta doanya dulu Pak buat orang tua santri yang tadi meninggal atas Iya, nama iya. Bapak Siapa bin namanya? Bapak Rukman. Bapak Juhara bin Bapak Rukman. Oke. Kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk orang tua yang apa, namanya siapa tadi Pak Presiden? Namanya Saipul. Sanes nami almarhumna Bapak Juhara Bapak bin Juhara Bapak Rukman. Bapak Juhara bin Bapak Rukman. Kita doakan mudah-mudahan diterima amal kebaikannya, diampuni segala Ini salahnya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya selama di dunia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nujulahu wa yunaqqasubul abyadu minad danasi barakati wa karamati jami' ahli siswati fadilati. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Teh ya. Jadi apa clue malam ini? Satu, jangan terlalu capek untuk urusan yang dijamin oleh Allah. Sungguh-sungguh pada urusan-urusan yang Allah menuntut kita serius di dalamnya. Ibadah, menghambakan diri kepada Allah, membersihkan jiwa, meluruskan niat. Nah, itu harus sungguh-sungguh di urusan sana. Jangan terlalu capek dengan urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Rezeki, jodoh, karir, dan lain sebagainya. Itu sudah dijamin oleh Allah. Tidak usah capek-capek. Penting bekerja saja semampu kita. Yang kedua apa? Ijabah yang diberikan oleh Allah kepada kita atas doa kita itu pada bentuk-bentuk yang Allah inginkan, bukan pada bentuk-bentuk yang kita inginkan. Dan ijabah itu akan terjadi pada waktu yang Allah pilihkan buat kita, bukan pada waktu yang kita mintakan kepada Allah. Kalau ada irisan pas apa yang dimintakan, bentuknya dan waktunya, itu bukan karena kita bisa mendikte Allah dengan doa kita. Tapi kenapa? Karena seluruh rangkaian perjalanan, skenario kehidupan kita pas dengan doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Teh, sekalian, saya kira itu yang bisa disampaikan. Besok kita akan jelaskan tentang apa itu doa. Betulkah bahwa doa itu akan selalu diijabah? Seperti itu. Ingatan saya, ya. Saya juga masih punya utang ke Pak Presiden berkaitan dengan ciri-ciri seseorang yang layak disebut seorang mursyid di dalam tasawuf, dalam thariqah itu seperti apa ya. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Baik, Kang Abin, Kang Iwan, Teh Afni, Nurul Adillah, Teh Maya, kemudian Teh Uwi, Teh siapa namanya ini? Di dekat Teh Uwi itu saya tidak tahu namanya, itu nomornya banyak sekali, 1XP9RJTIWRRYUU. Liur teman-teman saha. Mana tadi namanya? Teh Lia Yulianti, Teh Iba dan Teh Is, kemudian siapa Teh AA, alhamdulillah masih setia membersamai. Coba dibuka semuanya itunya apa namanya itu? Mute. Sanes mute mana itu? Kameranya buka, kita foto dulu ya buat 1 2 3 4 5 10 baru 14. Ini ada 6 lagi, 15. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah 20 orang. Oke. Siap ya? Kasih agak dekat ke Teh Aing Restu, Teh Diah Maulida, nuhun sudah di Teh Ayu, Siti Fatimah, Kang Iqbal Mirandani, Allah eta sarang ngenge eta Novi Hendriani, siapa yang belum disapa semua ya. Yuk kita foto sama-sama. Tahan dulu. 1 2 3. Oke. Ntar saya save dulu. Ya, saya save dulu. Oke. Saya save dulu. Oke.